Saya hari ini membawa konsep ini. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, yang pertama, kenapa saya mencalonkan diri untuk calon wali kota Sungai Penuh? Mungkin bapak-bapak, ibu belum tahu apa independen itu. Independen itu kebebasan, nggak ada tekanan dia siapapun juga, didukung oleh masyarakat sendiri. Mandat masyarakat yang kami terima. Itu dasarnya. Ya, 2 tahun yang lalu sudah saya koordinasikan dengan pihak tokoh masyarakat, tapi tidak ada respon. Maka saya beranikan diri untuk mencalonkan diri untuk wali kota Sungai Penuh. Jadi kalau ada yang ngomong, oh Pak Presiden maju karena ada perintah suruhan dari kandidat lain, bohong itu sekali. Saya 2 tahun yang lalu saya siapkan, masa saya didorong oleh salah satu kandidat. Ya, saya calon wali kota Sungai Penuh dibayar oleh kandidat lain, bohong sama sekali. Saya sudah 2 tahun saya mencalonkan diri, Pak. Ini kalau ada isu seperti itu tolong ditepiskan. Tidak ada sama sekali. Ada lagi menyatakan saya ini bukan putra Rawang. Ini berlebihan, Pak. Bukan putra Rawang. Ya, saya sediakan waktu saya menjabat kepala BKD kepada sekedar orang menyampaikan, baik orang Sungai Penuh maupun orang Rawang, menyatakan Pusri itu orang Rawang asli. Tapi sekarang Pak, waktu saya mencalonkan diri untuk wali kota, dibilang saya bukan orang Rawang. Wah, luar biasa ini. Ini yang lucu sekali dibahas kalian. Ini supaya bapak-bapak tahu ini, ya. Kalau ada suara begitu, ini pembunuhan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekitar, khususnya di hampar Rawang. Itu pertama. Kembali museum adat ini ada saksi hidup ini, Pak Haji Damri. Berdiri Pak Haji. Ini beliau. Saya begitu menjabat untuk wali kota, untuk menjawab sekda, ini dulu saya minta museum adat. Tetapi saat itu waktu saya berangkat ke Jakarta, ini dicoret Pak, nggak jadi dibangun. Makanya saya ngamuk, kalau tidak dibangun museum adat di Rawang, saya berhenti di sekda hari ini enggak. Itu taruhan saya. Maka hari itu saya minta oleh kota saya itu, tolong ini dibangun. Kalau tidak saya berhenti hari ini. Setelah disisi oleh kota, maka saya telepon Pak Haji Damri, tolong sambut ini Pak Haji, kita membangun museum adat ini. Ini satu-satu yang kita banggakan untuk Ampara Rawang. Itu pertama. Ini Pak Haji, ini saksinya. Kalau ada orang bilang, oh itu bukan dari Pak Pusri, ini beliau si hidup. Ada lagi asisten saya dulu Pak Yunus Ziber, ya, 2 orang. Nah, jadi kalau ada orang atau oh tidak Pak Pusri aduh perjuang, pembohongan itu loh. Saya memperjuangkan itu, ya, untuk museum adat ini. Kenapa? Walaupun banyak tantangan saat itu, saya tetap lakukan, bagaimanapun hambatan tak saya lakukan. Alhamdulillah, ini contohnya bangunan. Yang kedua, kenapa saya ambil independen? Ini pengalaman saya 2020 Pak Mur. 2020 Pak. Saya pernah mencalon untuk wali kota 2020, tapi dicekal oleh wali kota saat itu. Ketua Partai Nasdem, itu istri saya ketuanya. Sudah pemilihan wali DPR, belum pelantikan, sudah ditukar. Pindah dari istri saya kepada istri wali kota saat itu. Maka saya takut kalau ambil partai lagi, mungkin cegah lagi. Maka saya ambil independen. Kenapa Presiden independen? Itu alasannya. Takut dicegah lagi. Walaupun kami ambil independen, ada juga data juga untuk dicegah, tapi tidak lolos. Alhamdulillah, ilmu kami lebih tinggi dari dia. Sudah 3 kali kita pemilihan wali kota. Semua berjanji mengatasi banjir, ya dah. Meningkat ekonomi masyarakat, ya dah. Ternyata apa? Bohong sama sekali itu. Artinya harus putra Rawang yang memimpin kota Sungai Penuh untuk konsi banjir. Tidak ada lain. Kenapa? Saya dilahirkan di tanah Rawang.
bapak saya, nenek saya, kakek saya, buyut saya di Rawang. Kuburnya pun di Rawang. Saat ini masih tenggelam dalam air. Ini masalahnya. Bagaimana saya mengudi pada orang tua, maka saya ingin mencalon Wali Kota Sungai Penuh. Bagaimana saya bisa mengatasi banjir? Sebagaimana dikata oleh Pak dari Korcam tadi, kita terkenal dulu. Rawang ini Lumbung Padi, disebut orang ini Rawang Menuai. Ya, orang dari luar dari Semberap, dari Cupa, maka gaji ke Rawang untuk nuai padi. Tapi saatnya apa terjadi? Orang Rawang pergi getik pada mentah yang lain. Ini sedih ini. Ini aku sedihkan ini. Bagaimana saya merubah ini? Jadung getik padung. Baik kita jawab. Itu sebagai orasi saya, karena saya punya wakil bagi dua nih. Beliau yang saya sendiri. Dan sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah berpengalaman Bapak Ibu 15 tahun di DPR. Saya mantan ketua DPR. Pak Haji Damri juga rekan saya 2 periode sama dengan saya. Saya tahu persis penganggaran bagaimana tentang penganggaran banjir ini. Marilah kita bersatu. Marilah kita bertekad untuk menghilangkan banjir yang ada di Hamparan Rawang. Supaya nanti 10 tahun yang lalu Rawang sebagai penghasil beras ini akan terulang kembali. Ini harapan kita ke depannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kami tidak banyak muluk-muluk, tidak banyak program-program yang kami buat. Kami akan membuat program kira-kira yang akan kami penuhi. Tidak membuat program sebanyak mungkin, tapi yang terpenuhi 1-2 aja tidak terpenuhi. Apa gunanya Bapak Ibu? Sekarang kita akan bikin program ekonomi kerakyatan. Ini yang kita perlukan. Program infrastruktur dalam Kota Sukabumi sudah hampir selesai. Hanya beberapa titik saja yang belum, tetapi yang kita bina adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi lengah. Ini yang harus kita perjuangkan. Saya tahu masyarakat Hamparan Rawang, kita sudah juga belusukan ke Pasar Taimato. Bagaimana mereka berjualan seadanya, bagaimana mereka berjualan di pasar, juga emperan-emperan. Ini menjadi tanggung jawab kami seandainya nanti kami terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Kota Sukabumi. Kemudian kita melihat Bapak Ibu, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kusri, kenapa Mulyadi Yaakob dengan Pak Kusri maju dengan independen. Pada notabene ini kami orang partai. Pak Kusri ini adalah ketua Nasdem, ketua Perindo. Saya juga sampai hari ini masih ketua sekretaris Partai Demokrat. Tetapi kami melihat dalam situasi ini, karena memang partai sudah diributkan semua, Pak Kusri sudah mengambil inisiatif maju dengan independen. Kenapa kita maju dengan independen? Independen adalah suatu masyarakat yang murni menghendaki pemimpin yang tidak diintervensi oleh partai-partai. Kalau biasanya kami pemerintahan yang lama ini memimpin, dia akan melakukan seperti top down namanya, pemerintahan dari atas ke bawah. Kalau kita nanti seolah kan memang kita di independen, kita diusung oleh masyarakat murni, kita melakukan bottom up atau dari akar rumput, kita akan meminta kepada masyarakat apa yang dibutuhkan sebenarnya, apa yang diingin masyarakat sebenarnya. Jangan kita masyarakat tidak butuh ini, kami paksakan, kita paksakan, tetapi tidak bermanfaat untuk masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat gedung kita yang hari ini di Hamparan Rawang yang megah, tapi belum selesai secara sempurna. Kita melihat jendelanya ada yang rusak, itu plafonnya ada yang rusak. Ini adalah gedung yang sakral Bapak Ibu. Kenapa tidak kita selesaikan? Nah, ini adalah tanggung jawab kami nantinya. Kalau seandainya kami terpilih, ini target kami selesaikan ini dulu, supaya gedung ini bisa dimanfaatkan oleh yang ada. Kenapa Bapak Ibu tergiur dengan kandidat yang lain? Kalau seandainya Ibu melihat, kenapa kita tidak wah seperti mereka? Kumpulnya sana sini, bergembira sana sini, honjak sana, honjak sini. Kita bukan itu yang kita tuju. Kita lakukan belusukan dulu ke masyarakat, terutama konstituen kami yang sudah menyerahkan KTP sebanyak 15.000 Pak Ibu. Ini akan kita kunjungi.
Setelah selesai kita mengunjungi ini, baru kita berorasi berdiri. Ini adalah titik pertama kita melakukan kampanye orasi, kampanye terbuka di pentas. Besok kita susul dengan daerah-daerah lain. Tapi dengan catatan tadi, konstituen kita sudah kita hubungi, konstituen kita sudah kita bina, dan sudah kita jaga semua. Ini yang perlu saya jelaskan. Kemudian ada yang mengisukan kami calon boneka, kami calon yang tidak beruang, kami calon yang disengaja untuk memecah suara. Itu bohong Bapak Ibu. Itu fitnah yang besar. Kami dengan Pak Pusri, kalau ketahui orang siapa yang mau memfitnah itu, kami akan bawakan hukum. Kami bawakan hukum itu. Allahu Akbar. Kami ingin pencemaran nama baik semua itu. Tolong ini semua kita camkan baik-baik. Kita maju ini bukan maju sekarang maju, memang maju untuk menang. Ada lagi Pak Mul. Ya. Isu terbaru lagi. Ya. Pak Pusri sudah menggadai rumah 7 miliar. Ya. Ini lagi isu terbaru yang munculkan oleh kandidat yang lain. Pak Pusri sudah menggadaikan rumah di Tanah Kampung senilai 17 miliar. Gila enggak kira-kira Ibu? Rumah Pak Pusri itu tidak di pasar, tak ada Bu. Tak mungkin 17 miliar. Kita logika saja Bu. Orang kudu kecernih semua. Di pasar Sungai Penuh pun ditaruh rumah itu belum tentu 17 miliar. Ini pembohong pabrik namanya Bapak Ibu, pembohong kepada masyarakat. Kami melihat janganlah kita mau dibodoh-bodohi. Ini adalah satu kepanikan kandidat yang lain terhadap kami berdua. Orang baru mulai mendata, kita sudah 7 bulan yang lalu melakukan pendataan. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian kami, kenapa kami berani mencalonkan diri berdua? Kami sudah sangat berpengalaman Bapak Ibu. Pak Pusri sebelum jadi kepala BKK sudah jadi kepala BKD, sudah menjadi kepala pemerintahan. Terakhir menjadi sekda selama 2 periode. Apa seluk-beluknya dalam pemerintahan, beliau sangat paham. Sangat paham benar. Saya juga masih ingat kader-kader hari ini yang pejabat di Sebar Rawang masih kader beliau. Beliau yang merupakan semua. Mulai dari kasih, kabit, sampai pada S2 ke Pelatnas hari ini. Hari ini juga masih kader beliau. Berterima kasih mereka dengan adanya Pak Pusri menjadi sekda, bisa mereka terangkan. Jadi ini kita juga harus menilai secara realita. Kemudian saya sendiri Pak Ibu, bohong Bu, kalau saya tidak punya konstituen 3 periode saya tidak ke DPR. Bohong gitu. Kalau tidak ada konstituen saya tidak akan terpilih Bu, 1 kali aja tahu. Bohong gitu. Tapi Ibu ketahui semua Bapak Ibu, saudara-saudara saya di Parawang, orang pasar itu Bu diam 1000 bahasa. Dia tidak mau berkuar-kuar. Boleh tanyakan kepada kakanda saya itu Pak Nasrullah, salah satu tokoh masyarakat Minang yang datang. Siapapun yang datang Bu, iya. Siapapun datang, iya, iya semua. Tapi mereka punya prinsip orang awak pilih orang awak, bahasa mau mereka menjadi. Itu prinsip Bu. Prinsip semua. Iyo dewa lalu. Iyo ada orang keluar dewa. Aduh. Kanduran iyo dewa lalu kan. Itu dia Bu. Itu pepatah kami Minang Bu. Jadi saya khawatir nanti, saya takut melihat orang-orang kandidat lain, dia akan kecewa, dia akan tertipu nanti. Datanya diambil, uangnya diambil, tapi tidak dipilih. Ini yang kita perlu bersama kita camkan. Nah kami melihat Bapak Ibu, kalaulah nanti kami terpilih, target dari Pak Pusri selama 1 periode, bagaimana banjir di Parawang ini teratasi. Kapan perlu Bapak Ibu kita anggarkan multi-year semuanya berturut-turut selama 5 tahun. Supaya banjir ini Pak Pusri tidak lagi wali kota, itu proyek fundamental yang ada di Labar Rawang. Proyek pengatasi banjir, itu namanya Pak Ibu. Proyek besar yang menyangkut hajat masyarakat orang banyak, yang bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat, itu yang direncanakan. Kemudian saya sendiri di pasar Sungai Penuh Pak Ibu. Bapak Ibu lihat enggak ke pasar sendiri bagaimana sampah di kota Sungai Penuh? Bagaimana parkir di pasar Sungai Penuh? Bagaimana sebarannya pasar Sungai Penuh? Saya sudah punya trik itu semua Bapak Ibu. Saya sudah duduk bersama-sama dengan pedagang-pedagang yang ada dalam pasar. Apa solusi? Apa yang mau mereka? Masalah sampah kami sudah punya solusi Bapak Ibu.
Bapak Ibu tahu tak? Sampah itu 40 ton satu hari Ibu. Kita punya 17 TPS 3R tapi tidak berfungsi sama sekali. Kita sudah anggarkan ya Pak Dabri, kita anggarkan satu desa, satu TPS 3R. TPS 3R itulah tempat pengolahan sampah yang ada per desa. Tapi coba Pak Lu, mana desa Ibu yang punya? Mana yang sudah berfungsi secara maksimal? Tempat korupsi. Tempat maaf. Jadi jangan kita berpikir kami dengan Pak Budi sudah punya solusi terhadap itu. Kemudian kita punya 4 berskala reguler. 4 itu di berkecamatan bisa memproduksi sampah lebih kurang 2 ton per hari. TPS 3R itu 500 kilo per hari. Artinya dari 40 ton sampah 20 ton sudah bisa dihancurkan dengan alat-alat kita yang ada di luar sebelum. Tetapi tidak berfungsi. Sekali saya bilangkan. Kami dengan Pak Dabri ini sudah hampir berkeliling Indonesia Bapak Ibu. Kita tidak perlu menciptakan, mencontoh aja jadi Bapak Ibu. Mencontoh, studi contoh namanya Ibu. Bagaimana pengelolaan sampah di Jakarta, bagaimana pengelolaan sampah di Jogja, bagaimana di Bali, bagaimana di Payakumbuh sana. Kita sudah lihat semua. Kita tinggal menerapkan. Yang penting ada niat tak kita untuk membersihkan sampah di Kota Sumeneb. Tapi kalau tidak punya niat membersihkan sampah ya kayak gitulah seperti itu. Banyak solusi-solusinya kita buat. Kita bisa serahkan kepada pihak ketiga. Kita bisa menghidupkan akumulasi kerakyatan. Semua nanti aset pemerintah bisa dikelola oleh pihak ketiga. Tapi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meketaku Ajatra. Jadi jangan Bapak Ibu ragu, jangan Bapak Ibu tertipu dengan janji politik yang mungkin kami berjanji kira-kira mana yang bisa kita penuhi. Kalau yang tidak akan bisa kami penuhi, kami tidak akan berjanji. Kami akan mencoba. Berjanji itu mudah Bapak Ibu, tapi realisasinya bagaimana? Jadi itu yang perlu kami jelaskan kepada saudaraku yang ada di Hamparan Lawang. Nanti ini juga akan kami sampaikan juga di tempat-tempat kami berkampanye. Kenapa tadi pembusukan terhadap kami kalau di counter hanya pribadi-pribadi atau melalui tim-tim kita ini tidak sampai secara keseluruhan. Tapi hari ini kita jawab semua mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Ini tambah dikit lah. Ya. Apa salah kalau dapat mula ini? Ini dia. Puji insyaAllah lah. Ini tinggal kalau kita Dah doa. enggak lah. Hilang ke game. Ini mantan makan Tapi aku bangga ya bisa makan bisa jadi sekedar. Bangga lah. Banyak nawar nak jabatan. Hah? Banyak nawar dapat jabatan. Jabatan semuanya aku angkat kalau dari mulai kepala sekolah sampai kepala dinas tanpa bayar. Cuba gini. Honor tanpa bayar. Oh, dulu ya dia. Jadi bayi sembah pilih pula. Itu saat akan menjabat dulu. Ini kemana itu? Apa takut pula ini? Takut dengan pula. Wah ini kapan dirubahkan, dipecat. Apa takut? Aku ngangkat kayak gimana lagi? Ya Pak Ji. Ya Pak Ji. Tegak Pak Ji. Iya. Nomor 5. Lawak. Aku ngangkat. Nol di mana aku ngangkat? Ya bangun ya. Apa takut? Meketaku Ajatra. Ayo ya. Jadi segi salah kalau nak pukul ni ya. Dia berbalik ke salah. Segi pengalaman sudah kata ya. Pak Mo 15 tahun menjadi anggota dewan dan pernah menjadi ketua DPRD. Nah, akan pernah menjabat kepala BKD, asisten dan sekretaris. Kalau maaf, golongan terakhir kan 4E. Asal Pak lupa E. Tanya. Ya, Tuh jenderal penuh teman. siapa ada 4E sini? Akan 4E dekat. Ada kebanggaan. Ya semester penuh. Pihak kami dua ini baju putih hidup berubah. Ini menandakan kesucian hati kami itu bentar sudah punya. Kalau saya pakai baju lain, ini belah-belah baju ini jelau namanya. Ya, ini jelau dia putih bersih sama dengan hatinya mengabdi pada masyarakat. Itu kayak bukan. Mudah-mudahan apik puni pusri itu dengan mulia kaum ini lulu
masyarakat Amparo ini ada banjir lagi ke depan. Hah? Kapolres Dinas tidak bayar. Jadi camat tidak bayar. Ya, ada bayar dulu. Sampai bayar. Aku tutup akan bayar. Ada yang kata akan membayar untuk paling jelas, aku tutup. Aku sih terima. Oh ini. Itu oh ini benar. Ini ingin perubahan tadi. Ya, makanya tadi Pak Mul bilang tadi, kita ini independen, gerakan dari bawah, bukan program. Jadi supaya kita ketahui, kalau program itu dari pemerintah itu, ini makan, senang makan, suka makan. Kalau gerakan ini dari masyarakat, apa maunya kayak tahu? Kami no. Oh, kami berusukan itu udah baca orang lain. Impor ya di situ nara-nara bisnis tidak. Kami lalu ke rumah, ke dapur orang itu. Apa yang kebutuhan masyarakat? Ini sudah tercatat 3 rumah akan kami bangun. Oh tak apa dibangun. Oh juga itu loh. Ini apa? Ini bukti ini. Kami belum dia betul sampai sasarannya ke rumah masyarakat miskin, rumah tidak layak dihuni. Rencana akan kita bangun asal walaupun tidak jadi wali kota. Kita tahu dia ikhlas kamu dua ini. Jadi jangan ngajak-ngajak lagi. Tanam sikap kayak kamu memilih Mbak Pusri untuk wali kota di sana Pak Mul wakil wali kota. Itu ditanam. Mbak mikir lain. Itu. Kalau pikir orang lain nanti terpilih orang lain, ini mikir kayak ini. Mana asal kayak tiga orang kalau ada wali kota. Mana asal? Kalau ini akan pakai ini. Jabatan ini mesti raya akan pakai. Juga bertanya akan pakai. Akan menjabat. Kalau ini kenapa? Mari tahu. Itu kosong kita. Ini kalau akan jadi sekedar bisa menawan ini, apa lagi jadi wali kota? Kecil masalah honor, kecil untuk para dinas segala macam tu. Ya? P3K gratis. Ya, P3K lapor dapat jadi beli gratis sama sekali. Apa bayar pula? Jelas buat kontrak itu. Silakanlah. Kalau kita bayar kita beli Pak Jadi beri, dia mengamuk lagi. Saya akan senyap dia. Adalah. Jadi untuk ke depan terakhir kami menyampaikan tolong mata kapendrian kalau kayak yang berubah nasi kayak ini mata kapendrian ini milih yang dua ini putra Amparo Rawang akal wali kotanya wali kota lu serta dulu kita kau ini milih wakil wali kota pilih dua ini dia bakal rumah setahun ini dia boleh dipilih tapi dia apa kayak ini iya kelewatan ini masalah yang dirapi. Nah, akak tu dua periode wali kota akan sekedarnya akan terpercis. Dia pun ya terpercis. Nak kayak kata itu tidak ada itu. Jadi mohon saya mengerti itu. Ya harus wali kota yang berbuat kayak ini. Ya, terus sampai kepada masyarakat lain, mari kita dukung Mbak Pusri untuk wali kota kita. Bisa berubah kita ini tidak banjir lagi. Ya. Rencana kami pasar Lote Mata itu kita bina tidak pakai pakai terpal lagi, pakai kanopi pakai besi nanti. Ya, ide bamba salah ini saya mengusulkan boleh salah ni tenda ini. Dan juga memenang pasar tu mungkin kalau bisa ditinggikan matai itu kita lagi dicor bisa tambah pasar sini lagi ya dapat dia buat kita ngatur kalau wali kota ngatur bisa buat dikit buat laksanakan kalau ini macam ada ngatur lah tolong ini kalau ini hilang kamu jadi berdiri Allah itu kena lebih daya nanya boleh lah betul akan nak kayak lah kan mana je nak ini ngerti lepas kata-kata ini itu percaya usahakan tolong kali ini lah belajar dua fikir kamu dua ini lah ini terbaik alhamdulillah ya Pak Bobol kelih kan aku balik kelih ini mah gagah orang ini gagah ya
Itulah. Itulah penting kata dah ini. Jangan ada. Jangan kata lagi. Kami kalau di pajak umum akan menunjuk nanti. Jangan dikira saya ngomong-ngomong di orang ayam ni. Jadi kira ini itu bisa terpikir nanti jadi ibu kota di situ. Ada caranya ada. Karena ini tersiur kalau kita mau ada tersiur. Nah, itu ya perlu sampaikan. Asal sudah galau kata-kata ini. Tiga kali lagi bikin ini apa ini dan masalah ternyata ini kan terakhir tu dia. Kalau ide akan terpilih, ide kayak mimpi lagi kayak banjir dan dia dari umur tersebutnya oleh pejabat yang lain baru. Tidak kamu kayak tangguh apa ya risiko ke depan. Ada pesan sedikit Pak. Ada pesan satu. Kami sampaikan kepada saudara-saudaraku yang aparat desa atau yang anak-anak honorer atau yang lain-lain, jangan terlalu takut ditekan. Penekanan itu adalah suatu pembodohan. Yang saya sayangkan Bapak Ibu, kepala desa dikumpulkan untuk memilih. Kepala desa ditakut oleh wali kota. Bodoh Bu. Kepala desa itu sama dan jangan dengan wali kota. Cuma bedanya satu pemerintah kota, satu pemerintah desa. Sama-sama dipilih masyarakat. Tidak ada di Indonesia yang wali kota, bupati yang bisa memberhentikan kepala desa. Tidak ada kecuali yang bersalah. Kecuali kalau pegawai dinas, pegawai segala macam itu yang hak prerogatif wali kota, bisa digeser, bisa dinonjolkan segala macam. Tapi kepala desa tidak ada bisa Bu, jangan takut. Kita ini kadang-kadang dibodoh-bodohi. Kemudian datang inspektorat memeriksa. Kalau kepala desa di masalah, berarti ada korupsi di situ. Makanya takut dengan inspektorat. Tapi kalau kepala desanya benar, tidak ada yang takut. Jangan kita takut-takut, kita ini dipilih, sama-sama dipilih oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang saya bingung juga pendekan-pendekan seperti itu. Takut pada kita semua. Kalau saya bilang pernah di ruang agung itu, kalau ditekan lagi, tutup kantornya seminggu. Pada saat masyarakat barusan bilang, kami dana kami tidak dicairkan, datang ke DPR sana. Kami buka semua itu. Itu yang saya bilang dulu. Jadi jangan sampai takut-takut seperti itu. Jadi kami mengharapkan kalau Bapak Ibu semua, mohon kiranya kita ini pemilu yang sah, pemilu yang luber, dilindungi undang-undang. Jangan ada yang takut, jangan ada intimidasi seperti itu. Kalau ada nanti anak-anak honor kita diberhentikan, sayang Bapak Ibu, punya perasaan kita. Sudah 10 tahun honor, kadang-kadang dia mendukung Pak Busri, Pak Mulyadi, dipecat dia. Padahal dia termasuk kategori yang akan diterima. Punya hati nurani nak seperti itu. Ada yang sudah berkeluarga, hidup dengan honorer, kemudian masuk dibayar pula. Man babu saya di DPR itu pegawai honorer lebih banyak daripada pegawai negeri yang di situ. Kasihan lihat tiap hari datang ya bagus-bagus, cantik datang, tapi gaji tidak ada dulu. Kita minta juga masuk 15 juta, kasihan mana perasaan gitu. Kami itu yang kami berantas nanti Pak Ibu. Termasuk juga pengangkatan PNS, pengangkatan pejabat semua. Kita hilangkan ini semua. Jadi mungkin itu tambahan kami Pak Busri.